Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini tanggal 8 Agustus 2022 jam 9 waktu Indonesia bagian tengah ya Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin dan hari ini saya tidak sempat share ya untuk rekomendasi trading tanggal 8 ini. Untuk itu saya mencoba mereview Bapak Ibu, topik hari ini ditambah dengan data dari RTI Bisnis tentang asing ya, apakah melirik untuk membeli di emiten ini atau seperti apa ya. Materi ini cukup menarik Bapak Ibu karena di sini ada data tentang asing, kemudian ada trennya sehingga bisa kita lihat bagaimana tren emiten ini pada saat sesi 1 selesai, kemudian masuk sesi 2, kemudian bisa dilihat dari data-data asing ya, data asing melirik emiten ini atau membeli emiten ini. Oke, saya coba langsung ya, mudah-mudahan ini kelihatan. Saya tidak share screen ya. Saya coba ini supaya ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kelihatan. Terus saya coba ini. Nggak kelihatan ininya ya. Nggak kelihatan emitennya. Kita kembali saja ke Enso. Kita ke Enso saja. Oke, ini ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa emiten yang hari ini merupakan rekomendasi dari sekuritas kita, yaitu ada ONVR, BSDE, IRA, INDI. Jadi INDI ini bukan syariah ya Bapak Ibu, ini adalah non syariah. Tapi saya tetap memberikan informasi tentang INDI, PTBA, LSIP, dan MLIA. Mengapa saya merahkan? Karena saya tidak terlalu membahas ini, karena indikatornya kurang menarik kalau menurut saya ya. Dan saya jarang melihat atau membuat analisa tentang emiten-emiten yang kurang menarik menurut saya indikatornya karena terlalu banyak gap. Oke, mungkin ya MLIA ini mungkin pernah melakukan stock split ya. Cuma saya kurang paham apakah pernah. Saya tidak pernah memegangnya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke ONVR. Nah, ini ONVR kita bisa lihat. Jadi ini data 3 waktu Bapak Ibu ya. Ini sebelum buka pasar. Jadi ini waktu Indonesia bagian tengah Bapak Ibu ya, karena ini sudah mau dekat jam 9. Kemudian ini setelah sesi 1, kemudian ini setelah selesai sesi 2. Dan data ini setelah sore ya, karena sore menjelang malam, karena waktu jam-jam 5 itu belum ada datanya, nanti mendekati maghrib baru sudah mulai ada ya, yang tampilan RT bisnis. Oke, kita bisa lihat Bapak Ibu sebelum buka pasar, trennya memang bagus ya, memang akan naik. Opennya itu close-nya ya di 4.720. Kemudian sesi 1 ini katanya memang naik Bapak Ibu ya, didukung semua ini. Kita bisa lihat dari DMI, kemudian dari stokastik RSI, ini semua mengarah ke atas ya. Untuk kalau DMI untuk warna hijaunya yang berarti tren beli, kemudian kalau untuk stokastik RSI warna biru ya, yang sudah menembus atau melakukan cross di garis merah ya. Kemudian untuk setelah sesi 1 ya, angka atau harga naik menjadi 4.800 Bapak Ibu dari 4.720. Nah, ini masih fraksi 10 ya kalau tidak salah, karena 5.000 baru fraksi 25. Jadi ada berapa fraksi naiknya, yaitu sekitar 80 ya. 80, ampun deh, mohon maaf. 8 fraksi maksudnya ya. 8 fraksi. Kemudian pada saat penutup di sesi 2 ternyata tren beli mulai turun. Tidak tren beli ya sebenarnya. Maksudnya ini ya, harganya mulai turun ya, tapi turunnya cuma 1 fraksi. Nah, biasa begitu NVR ya, tidak terlalu
jauh antara high dengan close-nya. High-nya ini di 4.700. High Wenfer tadi di mana ya? Di naik 7 naik 8 profit saja ya NPR. Berarti high-nya di 4.800 ya Bapak Ibu. Di akhir sesi 2 tadi. Nah, ini kelihatannya di akhir sesi terakhir. Kita akan coba UNVR. UNVR ini ya betul ya high-nya di 4.800. Ternyata di sesi 1 sudah langsung nilai high-nya ya. Kemudian sesi 2 agak turun, penutup sesi 2 itu agak turun 10 fraksi, 1 fraksi di harga 10. Nah, ini mulai tembus Bapak Ibu ya. Ini mulai tembus. Kemudian yang paling penting ini untuk indikator, untuk data asing membeli emiten ini masih lumayan banyak ya, dari 25,7%. Kemudian yang jual baru 17. Jadi kemungkinan masih bisa naik lagi Bapak Ibu ya. Karena posisi di sini masih berada di tren bagus ya, tren beli. Belum berada di posisi over, jenuh jenuh untuk membeli. Jadi di sini jenuh untuk membeli Bapak Ibu ya. Ini jenuh untuk menjual, ini jenuh untuk membeli. Oke, kita lanjut ke emiten berikut yaitu BSDE. Nah, BSDE ini sempat saya beritahukan di grup yang memiliki emitennya boleh dilepas ya. Karena sudah mulai kelihatan ini ya, sudah mendekati. Kalau Bollinger Band itu sudah mendekati, bukan mendekati, sudah menyentuh garis atas dari Bollinger Band sendiri ya. Ini apalagi jarumnya agak agak panjang ya, lumayan panjang ini. Dan untuk stokastik RF sendiri pada penutupan sesi 2 ini sudah berada di posisi over bawahnya Bapak Ibu. Ini juga sudah, ini belum ya, belum menembus. Kemudian untuk sesi 1 sudah menembus, baru naik 1 fraksi ya. Ini fraksi 5. Kemudian di sesi 3 sempat menembus di 940 kalau nggak salah ya. Kita coba cek di ya betul ya 940. Ya saya cuma lihat di sininya, ini sini garis kepalanya agak agak panjang 940. Nah, walaupun ini masih tren membeli masih cukup lumayan ya. Cuma ternyata asing sudah banyak menjual Bapak Ibu. Jadi mungkin besok bisa melepas kalau masih memegang. Mungkin besok bisa melepas Bapak Ibu ya. Bisa melepas emitennya. Karena untuk asing sendiri sudah banyak melepas. Jadi tinggal yang hold itu tinggal 5,6%. Oke, berikutnya kita ke IRA Bapak Ibu ya. IRA ini penutup ya, penutup di 1285. Kemudian indikatornya sempat saya katakan tadi uh, di grup ya, kalau seandainya candlenya sebentar muncul warna hijau, kemudian mendekati garis merah di tengah BB, kemungkinan akan tren naik ya, dan ternyata betul Bapak Ibu, ini tren naik. Begitu sesi 1 selesai, dia di harga di 1.300 ya, naik 3 fraksi. Kemudian penutup, dia mungkin lebih banyak yang menjual ya, candlenya berubah jadi merah, tapi dia sudah melewati garis Bollinger Band ya, yang bagian tengah. Ini di 1280, jadi turun 4 fraksi. Turun 4 fraksi ya, Bapak Ibu. Tapi kita lihat bagaimana asing membeli IRA ini cukup banyak. Jadi kemungkinan besok itu masih bisa dilirik untuk IRA, karena asing ini masih banyak, masih 15,3%, sementara yang jual masih sedikit ya, 0,6. Jadi IRA bisa jadi pegangan kita untuk besok, untuk lanjutan rebound ya, untuk lanjutan tren kita, untuk tren uji resisten berikut. Ini cukup lumayan ya, ini bisa masuk ke 1330-an kali ya, karena kita tidak pakai grafik ya Bapak Ibu, saya hanya menggunakan PowerPoint. Oke, jadi IRA bisa jadi rekomendasi untuk besok juga Bapak Ibu ya.
Walaupun nanti mungkin besok pagi ada rekomendasi dari sekuritas, karena biasanya penutup sudah ada sebenarnya ya. Nanti kita coba lihat ya. Nanti tinggal kita menganalisa saja. Oke, berikutnya Indi, Bapak Ibu. Indi ini sudah sebenarnya sudah memasuki wilayah overbought Bapak Ibu ya. Dari stokastik RSI waktu penutup kemarin di harga 2.770. Ternyata karena masih trennya masih naik dan lihat posisi ininya, garis biru sangat tajam ke atas, tren naiknya masih lumayan ya untuk hari tadi. Dan ternyata memang naik eh, naik 4 fraksi ya, karena fraksi 10 ya, karena di atas 2.000. Fraksi 10 maksudnya. Jadi naik 2 fraksi di 3 fraksi ya. 80, 90, 100 ya. Naik 3 fraksi. Nah, kemudian untuk sesi 2 sudah mulai membentuk ini Bapak Ibu ya. Sudah mulai membentuk garis lurus. Nah, ini mulai agak was-was ya karena sudah mencapai juga garis atas. Jadi yang memiliki Indi boleh bersiap untuk menjual Bapak Ibu karena sudah mencapai garis atas dari Bollinger Band Bapak Ibu ya. Kemudian untuk DMI sudah mulai menukik ya, sudah mulai lurus dan bersiap untuk menukik mungkin ya. Kita tidak tahu besok. Kemudian untuk dari stokastik RSI sudah memasuki posisi overbought. Kemudian di sesi terakhir yaitu sesi 2 tidak berubah ya Bapak Ibu, tetap di harga 2.800. Kemudian indikatornya tetap sama di sesi 1 tadi ya. Ya, ini kita bisa lihat jam 1.46 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian jam 5:12. Ini bisa menjadi indikator juga Bapak Ibu, ternyata untuk Indi sendiri kalau sudah sesi 2 sudah tidak berubah lagi ya, tidak sampai lagi ke harga tertinggi sebelumnya. Sama tadi UNVR, ternyata harga penutup itu justru di bawah dari harga sesi pertama. Nah, ini bisa kita lihat dari trennya juga ya. Nah, ini Indi Bapak Ibu, Indi untuk data asing membeli Indi itu sudah bukan membeli ya, mungkin ya menghold atau membeli ya, mungkin ya. Kita bisa katakan ini membeli karena ini data hari ini. Jadi yang membeli itu 4,1, sementara yang menjual, berarti ini barangnya sudah ada, emitennya sudah ada, sudah langsung melepas ya, kemungkinan seperti itu ya. Karena kebanyakan sekarang orang hit and run. Membeli produknya langsung melepas hari itu juga. Dan ternyata memang masih kurang yang hold, masih 4,1, tapi yang jual itu 9,8. Ya, jadi transaksi asing itu lumayan juga untuk di IRA India. Nah, namun mungkin harap Bapak Ibu yang masih memiliki IND juga bersiap untuk melepas Bapak Ibu. Oke, PTBA ya. PTBA ternyata downtrend Bapak Ibu ya. Karena ini saya sudah sempat memberitahukan di grup. Kita akan lihat untuk open ya. Kalau opennya itu berada di bawah garis merah, kemudian candlenya berubah jadi merah, itu bersiap untuk downtrend. Untuk itu jangan dulu entry, kita wait and see dulu ya. Ini adalah sentimen dari uh, rekomendasi dari pihak kita. Namun kita mesti analisa kembali ya. Ternyata betul memang trennya turun. Mungkin ada sentimen lain yang menyangkut batu bara sehingga PTBA masuk dalam rekomendasi hari ini. Cuma Bapak Ibu, kita harus ingat juga biasanya kalau seperti dia melakukan koreksi dulu ya. Koreksi dulu untuk selanjutnya kembali uji resisten. Apalagi ini sudah mencapai posisi seperti ini, biasanya berbelok ya. Biasanya berbalik arah kembali. Apalagi mengingat PTBH ini masih banyak di hold oleh asing ya. Jadi sebenarnya kalau emiten-emiten liquid yang lagi turun, biasanya banyak diminati asing. Karena memang masih tergolong murah ya. Untuk PTBA sendiri masih 4.040. Kalau jangan saya tahun kemarin 3.000 kayaknya ya. 2.000-an. Nah, ini bisa dilihat ya di sini, Bapak Ibu, bagaimana trennya terus naik. Ini harga hari ini, harga 1 minggu, harga 1 bulan, harga 3 bulan, 6 bulan ya. Ternyata 6 bulan lalu 2.750 Bapak Ibu. Kemudian 1 tahun 2.600.
tahun ini ya. Kemudian 1 tahun 2070 turun ya, turun memang agak murah, masih murah. Ternyata 3 tahun lalu harganya masih 1.300. 3 tahun lalu. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang betul-betul investor, ya lumayan ya, sudah cuan 3 kali lipat ya. 3 kali lipat dari 1.385 menjadi 4.010. Lumayan. Oke, PTBA silakan dilirik untuk besok. Kemungkinan trennya boleh ribuan kembali ya, karena 9,04% data asing yang membeli PTBA. Kemudian LSIP sendiri untuk harga pembuka atau penutup ya. Penutup hari kemarin itu di 1.220. Ternyata dia bisa naik Bapak Ibu ya. Memang indikatornya sangat bagus ini ya. Warna hijau dulu kemudian merah. Saya kurang hafal dengan nama-nama candle ya, tapi kalau candle seperti ini lumayan bagus. Dan ternyata memang terbukti dia naik ya hari ini. Posisinya downtrend tapi ternyata masih bisa naik. Naiknya di 1.235 pada sesi pertama, penutup sesi pertama. Berarti ada 3 fraksi Bapak Ibu ya, 3 fraksi. Kita bisa lihat ini Bapak Ibu sudah mulai berbelok ya, sudah mulai berbalik. Nah, ini masih masih bertemu, jadi belum bisa mengambil kesimpulan kalau trennya mulai banyak yang melihat. Cuman satu yang kita bisa lihat Bapak Ibu, banyak asing yang masih menahan ya. Hari ini membeli emiten ini tapi masih menahan yaitu 11,3%. Jadi kemungkinan besok bisa lanjut untuk trading di LSIP ya, karena asing masih 11,3% ya. Kemudian yang menjual masih 7,4%, masih selisih 3% lebih, 4% lebih ya. Oke, terakhir ke MLIA. Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak memberikan indikatornya. Nah, jadi MLIA ini ternyata juga dilirik asing ya. Dan ini harganya lumayan Bapak Ibu, 5 tahun lalu itu harganya Rp69 ya. Lumayan naik juga ya, yang bagi orang yang betul-betul hold tingkat dewa ini lumayan ini. 3 tahun sudah banyak cuannya, apalagi sampai 1 juta lot ya. Sudah banyak cuan, sudah jadi sultan. Oke, MLIA masih ada selisih 1% dari yang menahan asingnya terhadap emiten ini. Masih 7,6% Bapak Ibu. Yang jual masih 6,5. Jadi masih selisih 1%. Kemudian untuk lokal sendiri ini 50-50. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk rekomendasi hari ini, bukan rekomendasi ya, untuk review hari ini dan sekaligus bisa untuk dipegang besok, itu kita sudahi dulu. Saya coba melihat Telegram ya. Telegram kita. Oke, kita coba lihat Telegram. Saya buka Telegram dulu. Kita akan lihat biasanya sudah ada rekomendasi untuk besok Bapak Ibu yang mungkin bisa dicatat. Emiten-emiten apa yang besok bisa kita tradingkan di tanggal 9 Agustus 2022. Lupa saya buka memang ya. Oke, come on baby, supaya cepat, tidak terlalu panjang durasinya. Oke, Pintraco Sekuritas. Nah ini ya, IHSG diperkirakan terkoreksi ke VIPOT 7050. Ini langsung kita ke sini ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini seperti yang saya utarakan tadi, LSIP bisa dilirik. Nah, Antam juga saya tidak sempat berikan ya. Lumayan kan sudah selisih 2% di Porto untuk Antam. Oke, jadi besok Bapak Ibu bisa melihat untuk trading buy itu di Antam ya, Antam, kemudian Teens, Aali,
LSIP harum. Kemudian di sisi lain bisa melihat potensi rebound ya dari saham Pegas ICBP untuk perdagangan Selasa. Jadi ada berapa emiten? Ada emiten tambang, kemudian ada yang LSIP ya, kemudian ada Pegas Energi, ada ICBP Consumer. Oke, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Bisa dicatat untuk besok, silakan dianalisa. Insya Allah saya besok bikin anunya ya, bikin trading view-nya. Kebetulan belum sempat eh, membuka trading view, biasanya agak lama. Lagi di sini lagi rintik-rintik. Oke, Bapak Ibu yang pengen bergabung di grup saya, silakan lihat deskripsi. Insya Allah kita bisa diskusi. Saya sangat senang kalau ada yang diskusi. Saya juga bisa diberikan masukan, jadi kita bisa saling sharing. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu ya, dukung channel saya. Silahkan untuk berlangganan, subscribe. Kalau ada yang mau share, silahkan share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.